Pak Aam, apakah khotam Al-Quran itu wajib? Dan apakah ada doa khusus untuk khotam Al-Quran? Itu pertanyaan pertama. Apakah khotam Al-Quran itu wajib? Khotam itu artinya tamat, ya. Jadi kita membaca Al-Quran sampai tamat. Tentu saja bertahap. Ada yang tamat dalam 1 bulan, ada yang tamat 2 bulan, bahkan ada yang tamat setelah 10 tahun. Jadi intinya setiap orang menamatkan Al-Quran itu macam-macam. Apakah wajib khotam? Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan harus khotam. Yang jelas ada perintah untuk membaca Al-Quran. Itu aja yang paling pokok. Jadi bukan khotamnya, bukan tamatnya, tetapi mau membacanya. Boleh jadi ada yang khotam, yaitu bagus, ya. Tapi ada yang tidak khotam, hanya dia rajin baca Al-Quran. Jadi yang jelas persoalannya bukan harus khotam, tapi kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Di dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah oleh kamu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena Al-Quran itu nanti di akhirat akan menjadi syafaat. Syafaat itu artinya penolong. Akan menjadi penolong bagi pembacanya. Di situ tidak disebutkan bagi yang khatam, tetapi bagi yang membacanya, bagi yang mempelajari dan mengamalkannya. Dia akan jadi penolong kita. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi penolong bagi yang membacanya, bagi yang mencintainya, bagi yang mengamalkannya. Itu dalilnya bahwa bukan berarti wajib khotam, tetapi harus konsisten membaca supaya dia menjadi penolong kita. Hanya logikanya, kalau orang itu konsisten membaca Quran sehari, ya, 1 lembar, insya Allah dalam waktu 3 bulan dia akan khotam Al-Quran. Kalau sehari 1 lembar gitu. Itu contoh sederhana, ya. Dan memang yang paling penting itu istiqomah walaupun sedikit. 5 ayat tapi istiqomah itu lebih bagus daripada 30 juz 4 tahun baru baca lagi. Karena kata Nabi, i'malu ala ma tutiqun, lakukan semampu kamu. Fa innallaha la yamallu hatta tamal, Allah itu tidak akan bosan sebelum kamu bosan. Wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, amal yang paling Allah suka yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi baca Al-Quran walaupun sedikit, cuma 5 ayat, tapi konsisten. Ahabbu ilallah, itu amal yang lebih disukai Allah. Wa anna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla, amal yang paling Allah suka, yang istiqomah, yang konsisten sekalipun sedikit. Jadi yang penting adalah konsistensi, rutin. Ya, urusan khotam bisa sebulan sekali, alhamdulillah. 2 bulan sekali, alhamdulillah. 3 bulan sekali, alhamdulillah. Kembalikan saja kepada kadarnya masing-masing. Jangan sampai kita target sebulan 1 Quran, sehari 1 juz, tapi penghayatannya kurang, kemudian melupakan kewajiban-kewajiban lain. Kan itu salah. Kalau ada karyawan di kantor kan kerja, ini itu mengejar target 1 day 1 juz, akhirnya pekerjaan terbengkalai. Kan ini salah. Karena kewajiban dia ketika di kantor itu bekerja. Ada seorang ibu rumah tangga, karena target 1 day 1 juz, pagi-pagi tidak pernah bikin sarapan untuk anak-anak, tidak pernah bikin sarapan untuk suami dan anak saja tidak pernah dihantar walaupun hanya sampai ke
halaman rumah. Karena ibu itu terus maca Quran. Ini mama ikut one day one juz. Akhirnya apa yang terjadi? Kewajiban-kewajiban lain terbengkalai. Malah ini salah. Jadi kewajiban lain ibu-ibu terlaksana, ya. Melayani suami dan anak-anak, mendampingi anak-anak belajar. Nah, sisa-sisa waktu itu daripada Anda nonton drama Korea, daripada Anda nonton acara-acara gosip, baca Al-Quran. Jadi sisa-sisa waktu kegiatan itu diisi dengan itu yang bagus, bukan malah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dilakukan karena mengejar bacaan Al-Quran. Jadi menurut hemat saya, Anda tidak perlu punya target sebulan tuh 1 Quran. Yang penting konsisten. Yang penting amalan-amalan lain terlaksana. Ya syukur kalau amalan lain terlaksana, kewajiban sebagai suami atau istri terlaksana, tapi bisa menamatkan Al-Quran dalam sebulan 1 Quran. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, gak usah terlalu memaksakan diri, ya. Yang penting konsisten. Bahkan kalau kita ini termasuk orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, salah satunya adalah kita harus sering menelaah isi Quran. Nah, rekan-rekan bisa lihat surat Az-Zumar ayat 53. Ya, Az-Zumar ayat 53 sampai dengan ayat 55. Itu bicara tentang pertobatan. Dan di antara bentuk pertobatan yang bagus adalah, ya, di dalam ayat itu dikatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsurun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Nah, ini ayat menceritakan mojang-bujang kalau kita ini sudah bertobat, salah satunya adalah kan di ayat 53-nya bicara tentang pertobatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan pada hamba-hambaku yang pernah terjerumus dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari ampunan Allah. Kamu jangan putus asa bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan, kamu harus husnuzon bahwa ampunan Allah lebih luas, rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Makanya kalau kita bertobat, kudu-kudu sungguh-sungguh harus yakin bahwa tobat kita diampuni, tobat kita diterima. Tetapi ada konsekuensi logis dari kesungguhan dalam tobat, yaitu dijelaskan di Az-Zumar ayat 54-nya. Wa anibu ila rabbikum, kembali kamu kepada Tuhanmu, waslimu, dan berserah dirilah. Jadi orang yang bertobat itu harus kembali ke jalan Allah, harus hijrah, pindah ke jalan yang benar. Kemudian waslimu lahu, tunduk, patuh, taat. Nah, di ayat 55-nya wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikuti sebaik-baik firman Allah yang diturunkan kepada Nabi. Jadi artinya ciri bahwa kita ini adalah orang-orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh adalah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti sebaik-baik firman, sebaik-baik kalam, ya, firman yang Allah berikan kepada Nabi. Ini dijelaskan di surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55. Jadi kembali ke pertanyaan Anda bahwa sebenarnya tidak ada harus target khotam. Yang ada adalah sering baca Al-Quran, konsisten, dan wujud dari pertobatan kita kalau kita termasuk orang yang pernah berbuat dosa dan maksiat adalah dengan cara wattabi'u, ikuti sebaik-baik firman yang Allah turunkan kepadamu. Maksudnya Al-Quran, ya.